Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi amma ba'd. Sebelum saya lanjut kepada tausiah yang dimaksud, monggo Bapak Ibu kita sama-sama berdoa sejenak untuk saudara kita Mas Suparlan yang tadi diinformasikan bahwa beliau sedang menerima musibah dari Allah, kecelakaan di Bangkinang. Dan seingat saya Mas Suparlan ini adik Pak Sobari. Saya nggak tahu apa nomor telepon saya sudah nggak ada. Padahal saya kemarin dari Bangkinang. Insya Allah kalau dengar mungkin saya jenguk. Untuk itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali dan disambung dengan doa bersama. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi musibah, dan keluarga diberikan kekuatan lahir dan batin. Ala hadiniya nas'alukal ijabah ya muhawwilal ahwal ya syafi'al umrat isfi marda akhina Suparlan lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Kepala Desa Ujung Batu 5 beserta seluruh perangkatnya yang kami hormati dan kami taati, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Ujung Batu 5 beserta seluruh komisi-komisinya yang kami hormati, umumnya para alim ulama, Jati Pandai, tokoh masyarakat Desa Ujung Batu 5 yang kami hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa Ibu Jati selaku wakil rakyat anggota DPRD Padang Lawas yang kami hormati, pengurus SHTRAT cabang Padang Lawas yang kami hormati, pengurus ranting Ujung Batu 5 sampai Ujung Batu 1 sampai Ujung Batu 5 plus Tanjung Ali beserta seluruh keluarga besar SHTRAT yang kami hormati, dan mudah-mudahan diberikan Allah istiqomah di dalam membela dan memperjuangkan agama Islam melalui organisasi SHTRAT. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jauh sebelum saya menyampaikan tausiah, mohon maaf tadi sudah dimukoti oleh Bapak Kepala Desa yang sebenarnya malam ini saya harus patuh kepada kata dokter. Pak Imam istirahat total malam ini sampai seminggu. Saya bilang acara muslimah dok, dalam hati sholat saja boleh dilanggar, ya Pak ya? Langgar boleh, sholat boleh dilanggar, apalagi kata dokter. Artinya alhamdulillah, walau dengan perjuangan yang sedikit agak gemetar, makanya saya mohon maaf, minta bangku. Yang kedua, saran saya panitia, saya nggak minta cuma foto Arab-Arab. Kalau nanti datang air jangan diisi airnya, gelas kosong saja. Yang terpenting gelas kosongnya, sebab alhamdulillah istri tercinta tadi sudah membawakan obat dari rumah. Jadi gelas kosong nanti akan saya tuangkan sendiri obat dari rumah, bukan airnya tapi doa istri saya. Mudah-mudahan ketika mengaji gak tumbang, karena memang penyakit saya agak sedikit ringan Mbak, yang namanya muntah. Nah kata Pak Yo tadi, mudah-mudahan menjadi waras. Oleh karena itu, andai
kata nanti kurang sedap dilihat Bapak Ibu, saya berdiri duduk, mohon maaf dan maklum, memang kondisi fisik saya kurang fit pada malam ini. Andai kata pun dalam uraian saya nanti kurang memuaskan, kurang menurut kepahaman Bapak dan Ibu, tentunya juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini saya merasa bangga dan sedikit mendapat support. Kalau tadi merasa agak gemetar, sekarang kurang. Kenapa? Karena dikawal oleh puluhan bahkan ratusan yang berseragam warna hitam. Kenapa hitam? Nah, ini akan saya coba-coba mengira-ngira pertanyaan Ibu anggota DPR tadi. Dari mulai Pak Ulung, Pak Kades, Pak Yo, kira-kira yang paling hitam siapa? Maaf, saya nggak nyinggung, tapi ini transparan. Ya, ini yang terjawab pertanyaan Bu Jen tadi. Yang paling hitam siapa kira-kira? Jangan nakal lah Pak. Kenapa? Yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, hitam itu adalah dominan kuat. Betul apa betul? Topi hitam dengan topi putih mana lebih kuat? Mana lebih kuat? Topi hitam sampai lepek mampu kayak curug masih kuat itu. Mobil, kereta, kendaraan umumnya cat hitam, putih, silver dan lain sebagainya mana lebih kuat catnya? Sampai hari ini masih disebut dengan hajarul aswad, batu hitam kuat. Makanya mungkin saya pikir seragamnya SH Teratai diambil warna hitam supaya orangnya menjadi kuat. Allahumma. Kenapa? Karena sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Sudah lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah imannya, lemah pula syahwatnya. Merapayu. Betul apa betul? Maka mudah-mudahan SH Teratai kita doakan semuanya yang masuk keluarga besar SH Teratai menjadi orang yang kuat imannya, Allahumma, menjadi yang kuat fisiknya, Allahumma, menjadi kuat pikirnya, Allahumma, sehingga kalau sudah kuat bisa mengawal ulama dan ustadz, bukan membenci dan membuli ulama dan ustadz. Allahumma amin. Makanya kalau saya tahu yang namanya SH Teratai kalau di Jawa ini bagian daripada seni bela diri Islam. Betul apa betul Pak Suroso? Betul ya Pak? Sampai ada istilah tersendiri manggil semua saudaranya itu emas. Sampai yang mbah-mbah kayak Pak Suroso loh, hilang mbahnya menjadi emas. Ini merupakan satu kerukunan khusus, kekeluargaan khusus untuk organisasi Teratai. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya masuk halal bihalal, sedikit saya sampaikan ada 7 hal yang dibolehkan dalam Islam dalam masalah bela diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga melaksanakan bela diri dan olahraga. Salah satunya adalah gulat. Nah ini Pak, tapi bukan gulat yang di TV loh Pak ya. Mohon maaf pakaiannya cuma apa namanya itu? Apalagi yang gulat sumo itu, orangnya segede itu, andai kata musuhnya Pak Lurah tiba-tiba pendek. Bukan itu. Gulat yang dimaksud oleh Rasulullah adalah gulat yang pakaiannya juga pakaian muslim. Satu. Yang kedua, memanah. Alhamdulillah kalau soal anak muda dan mudi, terutama pemudanya pandai memanah semua kan? Panah apa? Panah asmara. Yang ketiga, berpacu kuda. Ini zaman Rasulullah olahraganya
udah mobil. Bukan itu. Yang berikutnya lari sampai hari ini masih dilestarikan. Bahkan Siti Aisyah, istri baginda Rasulullah, Bapak Ibu, kalau ketika bobot badannya mulai bertambah, lalu Rasulullah langsung menegur, wahai Humairah, ayo kita lomba lari. Nah, ini ibu-ibu perlu contoh. Makanya sekarang dominan ibu-ibu banyak yang gemuk apa yang kurus, Pak? Kenapa? Kenapa? Bukan banyak makan. Orang yang gemuk bukan dominan banyak makan. Beda banyak makan dengan sekali-kali makan. Sering makan. Jadi ketika Siti Aisyah bobot badannya itu sudah mulai bertambah, maka Rasulullah mengajaknya lomba lari. Sehingga Rasulullah SAW sering mengatakan, saya nyaris kalah dengan istri tercinta yaitu Aisyah. Artinya ini juga bagian daripada seni. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan olahraga termasuk bela diri yang salah satunya hari ini sama-sama kita saksikan ada besar manfaatnya, insya Allah di desa yang sangat kita cintai. Salah satu manfaatnya manakala keluarga besar SH Teratai memakmurkan masjid. Nah, ini saya yakin gak menyalahi aturan Bapak Suroso ya, Mas Suroso. Kira-kira menyalahi aturan betul? Nah, ini kalau bisa tolong Bapak pengurus dibuat program supaya Teratai ini nampak besar sekali manfaatnya, lebih besar lagi di hadapan masyarakat. Dibuat satu program. Apa? Program sholatul jamaah. Kalau segini banyak ratusan ya Pak ya? Ratusan. Andai kata dibagi ya, musola ini besok safari jamaah, besok musola ini, insya Allah benar-benarlah SH Teratai ini akan manfaat dunia dan akhirnya mbah-mbah, nenek-nenek, ibu-ibu, bapaknya yang belum terbiasa sholat jamaah pelan-pelan akan tertarik. Oh, Pak boleh toh Pak pakai seragam begini sholat loh, hitamkan luarnya, betul apa betul? Coba lihat dalamnya, hitam juga. Coba lihat dalamnya, Hitam juga. putih, ya enggak? Coba lihat dalamnya putih, luarnya yang hitam tapi hatinya putih. Artinya masuk kepada keluarga SH Teratai wajib memperbaiki hati bersih, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Simbolnya saja sudah hati ya, makanya SH itu apa singkatannya? Setia hati. Persaudaraan setia hati Teratai, mencintai hati yang bagaimana? Yang bersih, karena hati yang bersih akan dominan mencuat kepada seluruh anggota badan kita, insya Allah menjadi bersih. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal Daging. Kita sholat al-jasadi. Kalau segumpal daging tadi itu bagus, maka akan bagus seluruh tubuh kita. Betul apa betul? Mari kita tes. Pak Ulum wajahnya cerah, Pak Kades wajahnya cerah. Hampir semua yang ada di aula pasar ini semuanya cerah. Kenapa? Karena hatinya cerah, karena hatinya sehat. Coba kalau yang datang kemari ini pas tadi datang dekorator Nabi belum bisa bayar, kira-kira datang kemari cerah enggak? Sumpah. Kenapa? Tadi orang dealer datang, wajahnya murung, ngomongnya males, anggota gerakan badannya juga kagok. Kenapa? Karena hatinya kurang
Maka oleh karenanya SH teratai di samping memperbaiki fisik, insya Allah juga memperbaiki hati dengan jalur apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa saran saya, kita buat program makmurkan masjid dan apalagi yang tukang adanya SH, tukang komatnya SH, kalau perlu tukang imamnya. Tadi saya dengar Pak Ulum sudah mulai tua bacaannya. Ya Pak Ulum ya. Nah kalau sudah Pak Ulum nanti ketuaan, kalau SH nggak siap, siapa generasinya? Boleh, lebih bagus seperti itu sehingga apa? Masyarakat ini memandang inilah seni Islam yang memang muaranya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan nama setia hati, memperbaiki hati, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Manfaat yang kedua, saya yakin mesti sama-sama menjaga keamanan di desa masing. Saya dengar hanya unit 5 loh Pak Kades yang nggak ada maling, betul nggak? Ya betul. Saya nanya ya Pak, yang nggak ada maling hanya unit 5, kenapa? Karena takut teratai. Unit 1 banyak, kenapa? Nya belum banyak sih. Makanya saya pikir perlu yang namanya reuni seperti ini. Sekali ini unit 5, besok lain kali unit 1, lain kali unit 2, tapi undang saya. Supaya apa? Nampak di masyarakat itu bahwa inilah kegiatan salah satu daripada program SH teratai. Ada manfaatnya, menjaga keamanan. Misalnya maling, saya yakin SH teratai siap untuk menangkap maling. Siap apa tidak siap? Tapi kok nggak ketangkep ya? Ya Pak ya. Saya heran kenapa nggak ketangkep? Nah, malah yang lucunya Bapak Ibu sekalian, kemarin Indonesia pas bagian masjid kami. Nah ini cerita maling sedikit. Begitu kami sudah melaksanakan etikaf, mulailah ada center-center. Nah ini mulai tangan rajin ini mendekati hari raya. Waktu itu kalau andai kata ada nomor saya ke SH, saya telepon itu. Ini malingnya malah nampak ini. Alhamdulillah nggak jadi. Kenapa? Karena ketahuan orang. Artinya memang ini salah satu bagian kita, tanggung jawab kita semua menjaga keamanan lingkungan terutama di desa masing-masing. Untuk itu terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada organisasi SH Teratai. Mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita semua diundang oleh SH Teratai untuk diajak halal di tadi Pak Kades. Untuk sementara ini ya saya tidak dapat menyampaikan detail Pak, karena saya belum pernah mengaji babu halalun bihalali. Ada Pak Ulum di dalam kitab ini? Saya belum pernah mengaji khusus bab halal di halal. Artinya nggak ada di dalam kitab ini bagian daripada tradisi budaya Indonesia. Tapi karena tradisi yang baik, budaya yang baik, mengandung makna dan arti yang sangat bagus, maka dibudayakan sampai hari ini. Kalau diartikan halal bihalal, halal dengan halal. Kalau di Arab sana nggak ada halal bihalal. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah pernah umroh dan haji, orang Arab itu asal nanti kita nanya, Pak, berapa ini harganya? 5 rial. Apa nggak boleh 3 rial? Haram. Gitu itu. Artinya haram itu nggak boleh. Nanti kalau kita tanya berapa harganya ini 10 rial, kita tawar 7 rial ya Pak ya, halal. Berarti boleh. Kalau sepintas makna halal bihalal, saling menghalalkan, saling maafkan. Ini momentumnya. Apalagi tadi diawali oleh Ibu Jati. Kita beberapa hari minggu yang lalu, sudah hampir saja nyaris agak beda pandangan, beda pendapat, betul Pak? Bapak Ibu betul sama-sama
Kira-kira satu pilihan nggak ini yang satu lagi? Saya nggak yakin, pasti B. Perbedaan itu indah, adanya terwujud makhluk Allah yang sangat mulia yaitu manusia karena diawali dari perbedaan. Betul nggak betul? Antara laki-laki dan perempuan bertemu akhirnya menjadi manusia karena akibat perbedaan. Nah begitu juga dalam masalah pilihan yang sudah-sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mari hari ini sama-sama kita bentuk ukhuwah Islamiyah. Maka di dalam pepatah mengatakan bila kita ingin menang maka kita harus kuat. Kalau kita ingin kuat harus bersatu. Supaya kita bersatu harus membina ukhuwah, mempererat tali persaudaraan. Supaya ukhuwah terbina, hilangkan perbedaan. Mari hari ini kita hilangkan. Betul apa betul? Dulu 02, ini 01, ini 03, ini 04. Beda enggak? Beda. Tapi tujuannya sama, untuk memilih pemimpin kita masing-masing. Soal kalah yang menang, kalah dan menang itu adalah urusan. Betul atau betul? Nah, satu Pak, yang kedua lagi pula, kalau dari dulu sampai hari ini kita masih tetap gontok-gontokan kapan akan selesai. Ya, apalagi kita ini cap-cap teri. Kalau bahasa saya cap lidi, potongan sunduk sate. Betul atau betul? Saya, Pak Ulu, Bapak semua ini ya sunduk-sunduk sate, lidi, beting. Tahu beting? Pilkada, pilpres itu enggak beda dengan beda apa beda? Kalau pilkada, pilpres, kalau jadi lupa. Betul apa betul ya? Kalau jadi lupa. Tapi kalau bernabe, kalau lupa jadi beda apa enggak? Beda tipis. Yang kita angkat sudah menjadi pimpinan, duduk di sana dengan kawan saingnya sudah dengan tetangga norak. Kita masih subhanallah. Begitu sate dipesan Pak, beli sate satu persisinya 9 atau 11 dipanggang. Warungnya sudah menyelat sebelum kita makan. Begitu sate sudah dimakan, begitu sate sudah dinikmati, pertanyaannya kemana si Lidi? Kemana si Lidi? Masuk tong sampah. Betul apa betul? Oleh karenanya yuk kita sudah selesaikan tugas kita. Kita disuruh pilih, sudah kita pilih. Menang atau tidak menang itu urusan Allah. Hari ini kita tetap ukhuwah, hari ini kita tetap bersaudara, hari ini kita satu tujuan apa? Islam agamaku. Betul? Allah Tuhanku, Ka'bah kiblatku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan perbedaan itu pelan-pelan akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita mengutamakan tali persaudaraan. Maka saya ulang sekali lagi, bila kita ingin menang maka harus kuat. Kita kalau ingin kuat harus bersatu. Supaya kita bersatu maka harus membentuk ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan antar umat Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang membersihkan diri. Membersihkan dengan apa? Dengan iman. Karena Pak Kades kemarin 1 bulan kita sudah membersihkan diri kita, rohani kita, hati kita dengan apa? Melaksanakan puasa.
Berapa lamanya? 1 bulan. Saya yakin semua SH terakhir kemarin selesai 1 bulan ya Mas. Selesai. Selesai 1 bulan semua ya Mas ya. Selesai. 1 bulan Alhamdulillah selesai. Pak, 1 bulan 30 hari. Saya yakin kalau terakhir ini mau buka puasa, betul atau betul? Bukan puasa, jangan kan cuma 1 bulan, 3 minggu, 3 bulan, insya Allah nggak dilaksanakan itu. Artinya apa? Itu usaha kita untuk membersihkan rohani kita dengan puasa kemarin. Maka ada istilah di bulan Ramadan ini jadilah orang baik. Andai kata tidak bisa menjadi baik, minimal jangan berbuat jahat. Begitu. Kalau nggak bisa baik, jangan berbuat jahat. Ini bulan Ramadan itu. Kenapa? Kita malu dengan anak-anak kecil yang baru berumur 5 tahun sampai 8 tahun, 10 tahun. Alhamdulillah mereka semuanya berpuasa. Lebih semangat anak-anak yang usia itu berpuasa daripada anak-anak yang umur 55 tahun sampai 60 tahun. Naik mobil. Nah, kadang-kadang kebalik ya Pak ya. Anak-anak disuruh buka siang hari. Nah, panas, haus, bakal ada lapangan. Nggak dibelikan baju hari raya. Coba kira-kira anak yang umur 65 tahun disuruh batal oleh istri. Pulang kerja, dodok, buat panas, tingkat, buat jagung-jagung. Mas, rasanya panas sekali, capek, batal aja ya. Nggak disuruh pun sudah batal. Ya Allah, Bapak Ibu, alhamdulillah mudah-mudahan nggak terjadi di tahun 1, 2, 3, 4, 5 ini. Di tempat saya di 1, ini ya termasuk tangga dekat saya sih. Dalam hati saya sudah kepedean. Saya dirikan ya alhamdulillah, jamaah saya sudah sadar betul. Berangkat manen, bawa sajadah, bawa air di aqua yang besar. Jadi aqua ini ditutup dengan sajadah dan sabun. Dalam hati saya alhamdulillah, jamaah saya sudah sadar betul. Air dalam arti mungkin untuk berwudu, karena kemarin kan jarang hujan, mungkin parit sudah banyak yang kering. Alhamdulillah. Pulang saya ngangon, loh ini belum waktu zuhur, pak airnya sudah habis. Ini pakai wudu atau diminum ini? Kan hati istrinya, dia berangkat kerja sambil bawa sajadah dan sarung, tapi rupanya puasanya. Tapi niatnya sudah ada, niat baik untuk menyenangkan istri. Mudah-mudahan untuk SH teratai, insya Allah sekali lagi 1 bulan kemarin tamat semua puasanya. Ada yang enggak gitu ya? Terawihnya tamat 1 bulan? Enggak, alhamdulillah, terima kasih atas kejujuran. Ini termasuk membersihkan hati rohani tadi itu. Maka dinas oleh Allah tadi, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung bagi orang yang dapat membersihkan dirinya dengan keimanan. 1 bulan penuh, sehingga 11 bulan yang akan datang, mulai daripada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Ramadan yang akan datang, insya Allah sudah terlatih hatinya bersih. Yang siang hari puasa nggak boleh ngerasa nih, insya Allah begitu di luar Ramadan juga akan terjaga mulutnya. Astagfirullah, kemarin saya sudah puasa tidak pernah membicarakan aib orang. Hari ini juga saya mulai tidak mau membicarakan aib orang. Artinya ada manfaat, ada athar ketika dia melaksanakan puasa Ramadan kemarin. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa Ramadan, ditambah dengan sholatul lail, sholat malam, ditambah dengan tadarus tilawah, datanglah 1 Syawal, maka datang pula namanya ikrar halal di lagi, tradisi lagi. Makanya kalau kita lihat di luar negeri sana Bapak Ibu, yang namanya 1 Syawal, hari raya Idul Fitri ini tidak seberapa ramai.
Yang ramai itu justru hari raya Kurban. Sebaliknya di Indonesia yang ramai Idul Fitri, hari kurbannya. Tahun kemarin berapa Pak Kades? Kurban di sini berapa ekor? Saya dengar 35 ekor ya Pak. Berapa Pak? Berapa Pak? Lupa. Alhamdulillah masih lupa ya Pak ya. Hari raya Idul Fitri ini apa maksudnya? Halal bihalal. Maka tradisinya yang muda mendatangi yang tua, yang tua didatangi yang muda, itu aturannya. Tetapi masa sekarang ini sudah zaman canggih, nggak perlu datang, cukup dengan WA. perwakilan setan gepeng. Tahu perwakilan setan gepeng? Ini sudah mulai menjaga jarak silaturahim. Ngapain jauh-jauh ke satu, ngapain jauh-jauh ke Jawa, ngapain jauh-jauh ke lima, melalui WA sudah cukup. Memang iya, asal tulus kita tidak ada masalah. Tetapi beda sekali kita datang dengan melalui perwakilan WA dan lain sebagainya. Begitu kita datang sungkem, apalagi kalau bicara sungkem ya Pak ya, sekarang udah jauh beda. Di Jawa itu kalau sungkem sudah duduklah kita, lalu sambil kita seolah-olah seperti setengah sujud. Yang penting jangan sampai seperti sujud Pak. Setengah sujud boleh. Kalau sudah seperti sujud, ini yang tidak dibolehkan. Maka kita uraikan, kita ikrar di sana. Pak, Bu, saya datang kemari pertama silaturahim, yang kedua mengucapkan dalam aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan saya, baik ucapan, perbuatan dan sebagainya. Biasanya sing jelas, sing ruwet itu Pak, kalau nggak jelas ngomongnya panjang, gremeng kayak kumbang. Assalamualaikum. Lahir batin. Yang jelasnya cuma lahir, tapi yang dimintai maaf. Paham kalau ini orang ini minta maaf, apa jawabnya? Sama pengertiannya apa? Sama ya wis riko salah aku saiki podo-podo rebutan. Lho sing ana rebutan salah ya Pak Kades. Sing penak rebutan salah apa rebutan benar, Bu? Rebutan benar apa rebutan salah? Rebutan salah apa benar Pak? Rebutan salah. Kalau ini prinsip kita letakkan di mana pun tempatnya, khususnya di rumah tangga, suami mengaku salah, istri mengaku salah, maka insya Allah rumah tangga akan aman. Betul atau betul? Anak jatuh dia dari tempat tidur, kira-kira bapak nyalakan istri atau istri nyalakan bapak? Nah, bapaknya mentang-mentang matangnya udah di. Lah si mama pun punya mata, lah bapaknya udah di. Lo kalau sudah rebutan benar apa yang terjadi? Perang dunia kedua di rumah itu. Maka akan tepat berkumpul mau nyuci, lah dengan sare mawon jarai, lo kan? Apa yang terjadi? Akhirnya rebutan salah, minta maaf. Maka oleh karenanya sebagai adab di rumah tangga, sedikit saya singgung di rumah bapak ibu, yang duluan minta maaf ibu atau bapak? Yang selama ini ya kita lakukan di rumah itu ibu yang ikrar minta maaf atau bapak? Nah, kadang-kadang kita sebagai kaum laki-laki gengsinya luar biasa loh Pak. Betul apa betul? Yang sering salah di rumah itu bapak atau ibu? Bapaknya ngomong mentang ini. Jujur saja, yang paling sibuk di rumah itu ibu atau bapak? Ibu. Yang banyak sekali tugas pekerjaannya bapak atau ibu? Ibu. Yang banyak salahnya ibu atau bapak? Walau sedikit tapi mendominasi loh, karena ada anggota dewan Pak di sana. Loh terus kalau merasa benar begitu apa? Kemudian dia gengsi gak minta maaf. Subhanallah. Wal'afina 'anil nas. Salah satu tanda-tanda orang takwa itu adalah
dia maaf kepada sesama manusia. Apalagi kalau ini istri, apalagi kalau ini suami sendiri, bagaimana tidak maaf-maafan? Makanya diwujudkan ketika pas 1 Syawal, istri sungkem kepada suami, suami juga meneteskan air mata. Dia podo-podo buri, aku sebagai wong lanang, mek akeh omongku tenaga ora ono, mek akeh ngaturku, kebutuhanmu gak tercukupi. Untuk itu saya juga mohon maaf lahir dan batin ya Bu ya. Setelah itu cipika apa Bu? Apa Bu? Bapak gak ngerti cipika? Apa? Nah, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Apa boleh Pak? Wah, ilaha illallah, kok gak boleh bagaimana? Sunnah. Coba kita lihat hadisnya. Seorang istri yang mencium suaminya maka sama dengan mencium hajarul aswad, tapi istrinya dulu. Ya, apalagi suaminya itu hitam orangnya aswad betul gitu. Dia kok malah tersinggung enggak? Tersinggung ini maksud dengan mah. Ya terserah. Boleh. Yang boleh itu suami mencium istri, istri mencium. Nah yang nggak boleh itu mencium istri orang. Masya Allah. Nah kembali, maka kalau dalam rumah tangga kita terapkan perbuatan salah, insya Allah maka akan tenang dan apalagi di masyarakat seperti ini. Jangan ada yang mengaku paling benar. Betul apa betul? Maka tadi saya katakan, andai kata ulama, kiai, ustadz mengaku paling benar, masya Allah, kiai, ustadz itu alamat gak akan berhasil berjuang. Betul apa betul? Pak Ulum, Pak Bari, Pak Husain, Pak Sa'i. Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membangun masjid, maka dibangunkan sebuah rumah yang indah dan gedung dalam surga. Tapi kiai ustadz orang di duit. Jadi nggak berjuang mau. Jadi nggak mau. Nggak jadi. Masalah kita banyak kekurangan, akhirnya butuh donatur, butuh yang narik donatur. Pak Kades misalnya, yang paling sempurna, yang paling kuat, yang paling tinggi jabatannya Pak Kades juga nggak bisa. Pak Kades kalau nggak ada rakyatnya juga nggak ada Pak Kades. Betul nih Pak Kades? Pak Kades nggak akan pernah bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan kekuatan masyarakat yang ramai ini. Maka oleh karenanya sekali lagi jangan mengaku kita paling benar. Oleh karenanya dalam minkum Idul Fitri halal bihalal ini, mari sama-sama kita lepaskan kekuatan dan kesalahan kita masing-masing dengan diwujudkan jabatan tangan kita. Andai kata nggak berjabat tangan, maka melalui WA atau SMS asal lahir batin kita melepaskan kesalahan seseorang, insya Allah maka dosa kita terhadap sesama manusia akan dilebur dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Allah. Bersegera untuk meraih ampunan Allah dan masuk surganya Allah. Bapak-bapak, kalau andai kata diperjelas ayat ini, ayo hati-hati sirah mencapai ampunan dan masuk surganya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara u'iddat lil muttaqin, surga dan ampunan itu oleh Allah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mari sama kita lihat, siapakah orang-orang yang takwa yang dimaksud Allah, yang berhak mencapai pengampunan Allah dan mencapai masuk ke dalam surganya Allah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra
susah atau senang, baik bicara sempit atau lapang. Mohon maaf Bapak Ibu, harga sawit turun atau naik? Ekonomi masyarakat sekarang lagi turun atau naik? Yang naik kan cuma sleting saja ya Pak. Betul apa betul? Artinya waktu ini sempit, waktu ini ekonomi lagi merosot. Ternyata orang takwa itu tidak pandang ekonomi lagi sempit, ekonomi lagi merosot, tetapi yunfiquna bisarra, mereka tetap membelanjakan hartanya ke jalan. Termasuk ini tadi. Ya, kita mendengar kabar saudara kita area kecelakaan, nggak pandang sawit harganya turun, ekonomi lagi merosot, tetap alhamdulillah dapat berapa tadi Mas? Berapa? 2.900.000, tinggal 100 lagi, tinggal 100 lagi biar genap menjadi 3 juta ya Mas ya. Ini biasanya nanti insya Allah Pak Ulum nanti yang tahu. Ini terbukti insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma. Kenapa? Walaupun ekonomi merosot, tetap yunfiquna fisarra, membelanjakan harta kita ke jalan agama. Bapak Ibu kadang-kadang kalau sudah bicara belanja di jalan agama Allah penuh perhitungan. Gimana Pak Mada? Kita tadi diumumkan Bapak kata Pak Suroso. Ya Pak Minta nggak apa-apa ya Pak ya. Mari kita bantu saudara kita yang kecelakaan. Tangan kita kan begini, termasuk saya tadi. Ini kok nampaknya agak baru tuh masih halus. Berapa ini? 100. Pak Eman. Oh yang agak ini. Oh ini agak. Tapi kok masih kecil. Berarti ini 50. Tindak lagi. Oh inilah agak lungsek ini. Berapa? 2000. Ini agak-agak coklat ini. Berapa Pak? 2000. 5.000 besok bersamaan. Oh ini aja. Ini yang lungsek betul karena keluar masuk dari dompet. Berapa? Pati murah. Tahu pati murah Pak? Berapa? 1.000. Hari ini masih ada uang 1.000. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting loh yang baik itu adalah banyak tapi saya murai pasisan. Infak, apa itu infak? Membelanjakan ke jalan agama. Biasanya kita penuh perhitungan dari soal yang kecil apalagi urusan yang besar. Makanya orang Islam itu kadang-kadang mohon maaf. Kalau soal persatuan iya, soal ukhuwah iya, tapi membelanjakan harta untuk kepentingan sendiri ini yang merasa berat. Padahal kita ingat seluruh harta yang dititipkan Allah kepada kita ada hak orang. Betul apa betul? Ada hak orang. Orang lain itu siapa ya? Orang lain termasuk anak kita. Anak kita ada haknya di sana. Hak apa? Pertama ketika anak lahir 7 hari datang haknya bagi orang tua yang mampu. Apa namanya? Akikoh. Coba begitu anak mau diakikoi, berapa kambingnya? 2.500.000. Kok mahal amat? Padahal akikoh ini kembali untungnya kepada siapa? Kepada orang tua. Kita lihat al-waladu yuladu murtahinun bi'akikoh. Anak itu dilahirkan sama dengan diakikah, sama dengan digadaikan. Dia tergade Bapak Ibu sekalian, belum bisa 100% anak kita dunia akhirat kalau orang tuanya mampu sebelum dikeluarkan akikah. Andai kata anak kita bisa soleh atau solehah, di akhirat berhak memberikan pertolongan kepada orang tuanya, maka anak ini besok tidak akan diizinkan memberi pertolongan kepada orang tuanya sebab tidak diakikoi karena orang tuanya kecuali kalau nggak mampu. Akikah lewat, apalagi zakat. Nah ini Pak Ulum, zakat kemarin dapat berapa Pak? Berapa? 20? Oh 47 juta. Sekian ya Pak ya. Alhamdulillah.
Unit 1 kemarin merosot Pak. Biasanya 370-an juta, kalau kemarin hanya 300 sekitar 40 sekian juta. Memang ekonomi lagi merosot. Lagi besoknya juga naik 51 juta. Pada intinya apa? Zakat pun begitu. Zakat itu adalah milik orang, milik siapa? Fakir, miskin, amil, sabilillah, ibnu sabil, gharib, yang 8 itu umumnya. Kalau ini enggak kita berikan berarti kita makan hak orang lain. Jangan disalahkan kalau orang fakir sampai nanti mencuri. Jangan disalahkan kalau nanti orang miskin sampai mencuri. Kenapa? Karena hak mereka enggak kita pedulikan. Andai kata semua orang yang mampu, semua orang yang hartanya cukup nisab mengeluarkan zakat, insya Allah unit 5 ini tidak sampai 40% orang miskin. Ini mohon maaf Pak Kades, sering-sering saya sampaikan di mana-mana. Kalau unit 1 ada program tersendiri Pak Kades. Dari uang dari Baitul Mal, bukan Baitul Mal, dari zakat mal, ini dia ambil 60%, lalu diberikan lembu, maka lembu ini nanti diberikan kepada mustahak namanya fakir. Fakir itu pakai kriteria, orangnya masih muda, sanggup ngopain lembu, anaknya banyak, sekolah. Kalau yang sudah fakir, fakirnya sudah bungkuk begini ya janganlah, nggak bisa ngopain lembu lagi. Artinya apa? Kalau sudah diberi lembu, maka dirawat, akhirnya beranak lembu ini, anaknya disetorkan kembali ke basis namanya atau ke bas, maka induknya sudah milik dia. Tahun depan orang ini sudah tidak termasuk mustahak. Namanya mengurangi tahap kemiskinan. Kenapa? Kadal fakru ayyakuna kufra. Orang fakir itu dekat sekali kepada kekufuran. Mohon maaf, orang kalau salatnya khusyuk, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Bisa khusyuk karena berasnya banyak, betul? Bisa khusyuk karena uangnya ada. Bisa khusyuk karena anaknya sudah semua bayar SPP. Tetapi coba bayangkan Bapak Ibu, kalau orang fakir, tetapi mari kita bayangkan Bapak Ibu, manakala orang fakir yang sedang sholat, Allahu Akbar, bagaimana mau khusyuk besok pagi beras yang dimasak tinggal 1 kilo padahal anaknya 5. Bukankah dengan zakat yang kita berikan mereka itu bisa membantu cara kehidupan mereka dan masa depan anak-anaknya? Maka saya ulang sekali lagi, harta yang diberikan Allah kepada kita itu dititipkan hak orang. 1, 2, yang ketiga hak Allah Bapak Ibu. Nah, nyuwun pangapunten, ini ngetes boten terserah Bapak menilainya. Pak Lurah, yang rata-rata di unit 5 ini yang punya kapling 2 banyak atau sedikit Pak? Banyak. Rata-rata di atas 2 atau cuma 1 Pak? Hampir rata-rata 2 ke atas ya Pak ya. Nah, ada hak Allah di sana Bapak Ibu. Barang siapa yang sudah mampu ongkosnya dan untuk nafkah keluarga yang ditinggalkannya dan untuk nafkah selama di sana, maka berhak wajib untuk berangkat. Mampunya sekarang kan tergantung, begitu. Tergantung berapa toh sekarang pendaftaran Pak, atau daftar belum berubah Pak, 25.500.500. Lu yuk banyak. Nah sekarang kalau bicara banyak, rokok itu loh Pak, berapa Pak? Ya rokok saya aja, nanti kalau yang lain tersinggung. Rokok saya itu LA itu Pak. Nah di sini berapa? 23.000. Saya sendiri saja lah, 1 hari 1 malam kadang-kadang saya 2 bungkus. Jadi kalau 1 hari 1 hari 1 malam 2 bungkus, berapa itu Pak? 23 kali 2 berapa? 6. Sudah nampak 46 dibakar. Mohon maaf, sampai hari ini saya belum bisa berhenti. Ini merokok, diniati apapun ceritanya makruh, tetap akan membawa dampak madharat walaupun saya belum bisa berhenti. Tetapi begitu saja hangus dibakar. Berapa tadi Pak? 46.000. Apalagi yang
sampai 3 bungkus 4 bungkus. Andai kata 46.000 dikalikan 1 tahun kira-kira berapa? Pernah saya hitung-hitung pakai kalkulator, subhanallah, orang Islam ini memang belum sadar betul. Yang dibakar tanpa ada pahala sedikit pun, Bapak Ibu sekalian, tidak kurang dari 6 juta. 1 tahun. 6 juta. Bagus. Andai kata 6 juta ini berhenti dulu rokok 1 tahun. 6 juta belikan lembu dirawat beranak nggak sampai 4 juta. Insya Allah bisa daftar haji. Betul apa betul? Banyak cara kesadaran kita. Padahal ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya besok ketika pada hari kiamat akan ada hisab pertanyaan. Sebelum kaki kita melangkah, lan tazula qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'. Belum sampai bergeser kaki kita melangkah, maka sudah ditanyalah 4 perkara. Pertama tentang umur, yang kedua tentang harta, dari mana dan mau dikemanakan. Boleh. Makanya alhamdulillah saya dengar tahun besok, tahun 2020 banyak yang akan berangkat haji di tahun itu ya Pak ya. Allahumma. Kalau tahun ini kosong ya Pak ya? Kosong ya Pak? Ada 5. Alhamdulillah. Oh, sampai sana ya. Mudah-mudahan sambil mohon doa restunya Bapak Ibu, saya bersama istri juga insya Allah tahun ini. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu, dan mudah-mudahan Bapak Ibu dengan doa restu Bapak Ibu kami berangkat dalam keadaan sehat walafiat, pulang juga selamat. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu akan kami panggil secara umum, nggak satu-satu. Ya Allah, mudah-mudahan yang datang pengajian SH Teratai pada waktu malam Ahad semuanya dipanggil untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma amin. Tapi yang nggak cukup amin toh, nggak cukup amin, harus nyeleng. Jadinya kan itu. Nawaitu berhenti rokok 1 tahun. 6 juta tak belikan lembu. Ya. Belum 16 juta ya Pak ya? Masya Allah saya tak hitung tadi itu. 16 juta belikan lembu. Kenapa ini saya sampaikan? Mohon maaf saya sendiri andai kata nanti jadi berangkat, saya nggak akan malu Bapak Ibu sebut haji bakor. Apa artinya? Haji lembu. Mulai dari 1,5 ekor Bapak saya punya lembu. Alhamdulillah wirid saya bacakan terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Selama ingat terlebih setelah sholat, maka itu saya baca, saya ingatkan ya Allah, lembu saya yang pelihara ini tidak akan saya jual kecuali 2 hal. Pertama anak sekolah sampai tamat kuliah. Yang kedua tidak akan saya jual kecuali untuk berangkat haji. Alhamdulillah 2 sarjana sudah selesai. Alhamdulillah tinggal berangkat haji karena lembu. Artinya pengalaman itu saya sampaikan kepada kita karena saya sudah merasakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yunfiquna bisarra'i wa dharra. Allahumma. Yang nomor kedua, tanda takwa yang kedua, wal 'afina 'anil nas. Orang jiwa pemaaf. Ini yang ada hubungannya dengan pengajian kita. Afina 'anil nas, jiwa pemaaf. Pemaaf itu Bapak Ibu memang katanya mudah, tapi prakteknya betul apa betul? Maka kata Nabi, ada 1 orang hamba Allah besok di hari akhirat akan dihisab disebabkan karena beberapa helai daun kebunnya. Ini logika sekali. Mas Bari nanam mangga atau jambu. Kira-kira daun jambunya ini kalau datang angin ke kebun tetangga atau enggak? Ke kebun tetangganya nyapu,
Bari nama mangga aku nyapu terus. Tetangga bagian sampahnya, Mas Bari bagian kira-kira dosa enggak ini? Inilah bertetangga itu. Makanya perlu ikrar. Pak Bari datang ke tetangga, Pak Ulum, saya datang ke rumah Bapak pertama silaturahim. Yang kedua saya tahu Bapak tiap hari nyapu daun jambu saya. Jambunya kami makan, daunnya Bapak yang nyapu. Untuk itu saya minta halal dan izinnya. Loh, apalagi Bapak yang urusan lebih dari itu, namanya halal di halal, ya sudahlah, masih apa-apa, kita kan tetangga ya. Kalau cuma nyapu terus ya kebangetan toh, sekali-kali diantari jambunya. Saya mau izin dulu Bapak Ibu. Apalagi seperti saya, hanya ketika waktu itu saya bikin kandang kan dekat masjid itu Pak. Nah, dekat masjid, bukan dekat masjid, maksud saya di pekarangan masjid pinggir jalan. Asal orang lewat, baru-baru kandang ini baunya, subhanallah. Ini menjaga perasaan, jangan-jangan besok menjadi hisab di akhirat. Akhirnya kami ambil kesepakatan, dah dibangun di lapangan sana. Ini yang disebut dengan ablum minan. Kita nggak luput daripada berhubungan sesama manusia. Salah luput, salah keliru itu tetap. Kenapa? Al insanu, manusia itu asal kata daripada nasia, lupa, lalai. Betul apa betul? Maka al-khata'u wan nisyan sifatan insan. Lupa dan salah adalah sifat manusia. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang salah apabila dia mengaku salah lalu taubat kepada Allah. Taubat syaratnya 3 kalau kepada Allah. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, merasa benci dengan perbuatan yang salah, lalu mohon ampun kepada Allah dengan banyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa terhadap manusia, bukan 3 syaratnya. Satu lagi, datang untuk ikrar, mohon maaf. Inilah halal bihalal. Assalamualaikum Pak Sai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya datang kemari silaturahim. Yang kedua halal bihalal. Yang ketiga mohon halal dan izinnya. Karena kemarin waktu Bapak pergi Jawa, sawit Bapak saya ambil, nggak banyak Pak, hanya 1 truk. Mohon maaf Pak Sai, kira-kira dimaafkan enggak? Enggak kira. Kalau berpedoman ayat tadi wal afina anin. Ya wis ngono ra apa-apa ya, coba baleni meneh nggih Pak insyaallah mboten. Wah, inilah orang yang bertakwa sekali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan mengatakan kiai saya itu orangnya pemaaf, tapi subhanallah yang ditanamkan kepada santri-santrinya luar biasa, termasuk kepada saya. Saya kan biasa macul, saya biasa itu yang namanya kerja di tempat kiai. Pada waktu itu sama-sama berangkat. Ada orang yang sedang mencuri cabenya. Saya bilang, Pak, sembunyi kita. Malah diajak berondok Pak kami, diajak berondok begini, sembunyi. Jangan. Itu orang karena butuh maka ngambil kita. Subhanallah. Sudah dimaafkan saja, berapalah harganya cabai. Inilah rupanya wal afina anin. Orang takwa itu seperti itu, jiwanya pemaaf. Oh, kalau begitu ini kesempatan besok. Tempatnya Pak Sai tak ambil sekian ton, sekian. Nah ini Pak, kalau sudah seperti itu berarti dia sudah melanggar hukum wajib dipro. Ini kan orang datang minta maaf, kita memaafkannya. Insya Allah termasuk bagian daripada sifat orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita semua yang datang ini adalah termasuk orang-orang yang ahli memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah, Allahumma amin. Yang nomor ketiga, tanda-tanda orang yang tetap menahan rasa marah atau amarah.
Ini luar biasa. Ini orang takwa tanda-tandanya bisa menjaga, menahan, tidak mudah kan ada orang kadang-kadang ini hipertensinya tinggi sekali. Pemarahnya luar biasa. Ini ditahan, ini betul-betul dijaga. Jangan sampai marah. Kalaupun marah, marah sederhana. Ingat ada istilah marah 1 detik mengurangi umur 1 menit. Marah 1 detik mengurangi umur 1. Tapi kalau marah kira-kira 1 jam, berapa umur yang dikurangi? Maka ada istilah mudah marah, cepat. Makanya nampak bapak-bapak masih muda-muda seperti ini, insya Allah tidak mudah maka Nabi memberikan solusi agar tidak mudah marah. Manakala terjadi marah, fal yatawaddo, maka wudhulah. Begitu marah, maka wudhulah. Apalagi darah-darah muda begini. Ini termasuk SH teratai. Andai kata terjadi marah, itu bisa Nabi. Fal yatawaddo, wudhu. Begitu wudhu masih marah, maka mandilah. Begitu mandi masih marah, berendamlah. Begitu berendam masih marah, pom-pom terung bunyi. Artinya apa? Al-ghadabu minan nar, al-ghadabu minas syaitan. Marah itu datangnya dari sifat syaitan. As-syaitan minan nar. Setan itu diciptakan Allah dari api. Api itu padam karena air. Maka orang yang bisa menahan amarah, insya Allah salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini datang semuanya dalam rangka silaturahim malam halal. Pertama, bisa menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Allahumma. Amin. Yang kedua, kita menjadi berjiwa pemaaf walau dengan siapapun. Yang nomor ketiga, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bisa menahan amarah sehingga kita benar-benar menjadi surga yang dijanjikan Allah menjadi milik kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Pada terakhir Bapak Ibu sekalian, ini mumpung masih usia lebaran, umurnya kan masih lebaran ya Pak ya. Ya, yang namanya lebaran kan tidak harus tanggal 1. Minta maaf itu tidak harus tanggal 1 Syawal. Maka kalau orang Jawa ada Rioyo Fitri. Terus Pak Rioyo Fitri nanti Rioyo Kupat. Oh di Limo masih musim ya Pak Lurah ya. Murid satu alhamdulillah sudah nggak berapa musim. Mau tolonglah kalau bikin kupat nganterin ke rumah gitu. Ya itu kan tandanya tradisi ya Pak ya. Kupat lepet sudah cukuplah, peluputannya itu sudah maaf-maafan. Maka ditandai dengan hari raya ketupat. Ini padahal hari rayanya orang yang puasa Syawal. Tanggal 1 kan hari raya umum ya Pak ya. Tanggal 2 puasa Syawal, 2, 3, 4, 5, 6. Ketujuhnya baru bikin lepet. Ya sekarang kita puasa nggak puasa Syawal bikin lepet juga kan Pak? Tidak apa-apa enak kok. Artinya itu hanya simbol bahwa 1 minggu ini kita sudah lebur dosa kita semua sesama manusia. Maka insya Allah menjadilah Idul Fitri, kita semua kembali suci. Maka oleh karenanya malam ini masih termasuk usia lebaran. Saya pribadi walaupun tidak terlalu sering kulit 5 ini, terlalu banyak yang saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu, baik dalam melalui ucapan saya, perbuatan saya yang tidak sesuai menurut perasaan Bapak dan Ibu, perkataan yang saya sengaja ataupun tidak saya sengaja kepada Bapak dan Ibu, maka saya mohon maaf lahir dan batin. Sebaliknya, andai kata Bapak dan Ibu ada rasa salah dengan saya, baik pernah menceritakan, kalau yang namanya positif kan jangan ceritakan ya Pak ya, yang negatifnya, yang buruknya saya, maka sebelum Bapak Ibu mohon maaf kepada saya, insya Allah sudah saya maafkan terlebih dahulu. Mudah-mudahan halal bihalal kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk hamba yang bersih lahir dan batin. Amin ya rabbal
Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang kondisi saya kurang sehat. Tentunya banyak salah dan keliru. Saya sekali lagi mohon maklum dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Panitia, yang mimpin salam-salaman saya gitu maksudnya. Yang mimpin salam-salaman saya. Oh, oke. Ada permintaan Bapak Ibu sekalian langsung doa dan kemudian disambung dengan musafahah atau salam-salaman. Tentunya yang bapak salaman dengan kaum bapak, yang ibu dengan kaum ibu. Kita biasakan Pak ya. Nah, kita biasakan bapak dengan bapak, ibu dengan ibu. Kalau bapak dengan ibu cukup bisa dan apa-apa. Oleh karenanya untuk mengambil berkah, doanya mohon dipimpin oleh Bapak Al-Mukarram, Bapak Sai. Nanti setelah itu kita sama-sama bermusafahah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunna ila hadratin sallallahu ila syahab al-rijal Syekh Hamid Muhammad Al-Ghazali wa sayyidi Syekh Habib Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu wa al-Fatihah. وفي جميل ذكرنا تفرق في كوننا وتشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم بدوام الملك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بآيات حجبت بحجاب الله ومنعتها بآيات الله وبالآيات البينات يكون يحيي الظالمين يدرنا يمينا بكارنا شرفنا وخلفنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أماننا وأصحاب تأخياتنا ومن تكلم بالقول حاجاتنا ومن تكلم بالقول حاجاتنا ومن تكلم بالقول حاجاتنا والله سبحانه على أعدائنا لا إله إلا الله كبير متعال وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة
وكشيف الأمة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك من امرك لا تدركنا ولكل خير وفقنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واستغنى الدرجة قيدنا واهدك بالصالحات أعمالنا ورحمة العالمين. اللهم إنا نعوذ من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الذكر والكسل وأعوذ من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak, kita undangan berbaris di depan. Dan nanti yang seragam hitam datang untuk bersama hadir kita. Makanya kita ke depan semua. Sambil kita lantunkan baca sholawat. Sallallahu